Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang senantiasa mengasihi dan memberkati kita. Oke adik-adik, kita sekarang mau beribadah. Kita harus mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya. Yang lebih penting adalah hatinya. Oke, semua sudah siap? Ya, kita mulai. Mari kita saat teduh sejenak kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Buat pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati kami Bapa, kuduskanlah kami. Biarlah hati pikiran kami hanya kami fokuskan untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Yang semangat ya, kita mau bernyanyi dari Terbit Matahari. Yuk. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami sangat senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan pimpinlah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu Goliat? Goliat datang membawa pedang. Iya, Goliat datang membawa pedang. Sekarang kita mau bernyanyi Goliat datang dengan membawa pedang. Adik-adik masih bangkit berdiri ya.
adik-adik silakan duduk ya. Sekarang kita masuk ke pembacaan titah. Adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kita titah yang keberapa? Titah yang berapa Kak Jess? Ketiga, iya benar. Sekarang kita masuk ke titah yang keempat. Oke, kita sama-sama membaca. Nanti kakak yang pertama membaca, baru kita sama-sama ya. Oke, titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan atau engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang tinggal di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik dibaca ulang titah yang keempat, dihafal biar kita ingat ya. Titah dari titah pertama sampai yang ke-10. Minggu ini titah yang keempat. Oke, yuk kita lanjutkan kembali. Kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dong 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 kedondong. Adik-adik jangan mau ya hatinya dicolong. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih di mana Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti peribadahan kami pada minggu ini. Meskipun peribadahan kami ini sampai sekarang masih berjalan secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang berkati anak-anak-Mu di rumah, begitu juga para guru sekolah minggu yang akan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menghidupi kami supaya kami mampu melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Yang menjadi firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini diambil dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-50. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 dan diujungi pada ayatnya yang ke-50. Biar gue bacakan ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemarah-marahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara
dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa kenal Daud? Tentu kita semua kenal Daud ya. Seringkali dia diceritakan sebagai tokoh atau raja yang kedua di Israel. Nah, Daud ini sebagaimana yang dijelaskan tadi, seorang yang muda, wajahnya masih kemerah-merahan, ganteng kan, kayak abang kan. Nah, gitulah Daud itu, badannya kecil. Nah, Daud ini anaknya Isai ya, Daud ini anaknya Isai. Dan dia kesehariannya itu menjadi gembala domba di Bethlehem. Tetapi suatu saat ayahnya Isai menyuruh dia untuk menjumpai tenda-tenda abangnya. Ada 3 abangnya yang ikut dengan Saul dalam pertempuran itu. Nah, ketika Daud datang ke sana, yang pertama dijumpainya adalah tentara-tentara Israel yang berhadapan dengan orang Filistin di lembah Tembanan. Nah, di situ dia bertemu dengan abangnya. Tahukah kalian, karena saking kecilnya si Daud ini, abangnya meremehkan dia. Istilahnya, ngapainlah kau kesini kan gitu kan. Udah badanmu kecil, enggak tentara lagi. Bisa mati nanti kau. Gitulah kira-kira omongan orang itu. Tetapi Daud berkata dan meninggalkan abangnya itu, lalu menjumpai Saul. Begitu juga dengan Saul. Pada masa itu adalah kepemimpinan Raja Saul. Begitu juga dengan Saul, dia juga meremehkan Daud ini. Karena badannya kecil kan gitu kan. Badannya kecil, nggak pernah ikut dalam barisan tentara, jadi kayaknya nggak ada tenaganya dilihat Saul ini. Nah, tapi Daud dengan gigihnya meyakinkan bahwa Tuhan ada berpihak dengan kita gitu. Lalu Saul mengizinkan dia, dikasihnya lah baju perlengkapan kan, kayak baju-baju besi itu, pedang, apalagi perisai. Tetapi Daud menolaknya. Lalu dia hanya mengambil 5 batu dari dasar sungai yang licin. Dan emban ada, kalau sekarang kayak ketapel lah kita bilang itu. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan Goliat, ketika dia sudah berhadapan dengan Goliat, Goliat pun sebagai musuh yang kekar itu, perkasa kan, musuh yang ditakuti, seorang yang ditakuti dari Filistin, dari tanah Gad itu, menghina juga dia. Kan katanya tadi, anjingkah aku kau lihat, kata Goliat kan, sehingga engkau membawa tongkat. Lalu Daud mengatakan, engkau membawa pedang, lembing dan perisai dan tombak katanya. Tetapi aku membawa nama Tuhan. Makanya seperti lagu yang tadi, Daud datang dengan nama Tuhan, Goliat datang dengan pedang. Nah, lalu ketika Goliat ingin membunuh Daud ini adik-adik, Daud langsung mengketapel kepalanya dengan batu yang diambilnya tadi. Nah, tentu bukan ketapel itu yang
yang menjadi penyelamatnya. Tetapi melalui itulah Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel. Dan pada ujungnya Daud pun menang dan Goliat pun mati. Dan orang-orang bersorai kepada Daud. Padahal tadi kalau kita lihat Daud itu badannya kecil, masih muda, hanya penggembala domba ayahnya di Bethlehem. Tetapi dia mampu mengalahkan musuh yang begitu besar yang ditakuti semua orang, yaitu Goliat tadi. Nah, adik-adik, melalui tema kita minggu ini, Daud mengalahkan Goliat. Apa yang ingin disampaikan firman Tuhan ini 1 Samuel 17 ayat 40 sampai yang ke ayat 50 ini. Apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, apa yang harus adik-adik sekolah minggu maknai dalam nats ini. Yang artinya Tuhan memakai orang-orang yang memuji Dia. Tuhan tidak pernah memandang siapa yang ingin dipakainya. Tuhan tidak pernah memandang badannya besar kah, atau badannya kecil kah, orang tua kah, atau anak-anak kah. Tuhan memakai semua. Bagi siapa-siapa yang ingin memuji Dia, Tuhan memakai kehidupannya. Nah, dari cerita Daud ini juga mengajarkan kita bahwa untuk tidak rendah diri kita. Tetapi ini mengajarkan kita bahwa tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata kepada Yesus khususnya, Yesus pernah berkata kepada Yohanes ketika ibu Yohanes meminta, Tuhan, ketika engkau nanti sudah menjadi raja dan kembali ke tahtamu, maka buatlah anakku duduk di sebelah kanan dan kirimu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang ingin dilayani, maka ia harus melayani lebih dahulu. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kaumnya, maka ia harus menjadi yang terkecil dulu. Itulah yang ingin disampaikan kepada kita. Ternyata dengan kekuatan kita sendiri pun, itu tidak cukup untuk menghadapi segala sesuatunya. Kita butuh Tuhan. Loh, iya kan? Bukannya enggak bawa pedang si Goliat, bukannya enggak bawa tombak si Goliat, bukannya enggak bawa perisai si Goliat itu. Kalau kita diperhadapkan dengan seperti itu, wah, udah kocar-kacir mungkin kan, aduh mati aku mungkin ya gitu kan. Tetapi Daud dengan tekunnya dia beriman kepada Allahnya, Allah Israel, dia mengatakan, engkau membawa pedang, engkau membawa tombak, tapi aku hanya membawa nama Tuhan. Dan ini mengajarkan kita bahwa kekuatan manusia itu tidak seberapa dengan kekuatan Tuhan. Jelas ya, karena dari dasarnya, Daud itu orang yang kecil, sementara Goliat adalah orang yang besar. Nah, untuk adik-adik, jangan karena kita masih anak-anak, kita juga masih merasa, aku belum mampu, aku belum bisa, aku kan masih kecil katanya. Ingat apa kata si Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, katanya gitu kan. Nah, ini juga yang mau disampaikan melalui Daud ini. Jangan satu orang pun yang bisa menyepelekan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, maka bagaimana kita supaya menjadi orang yang besar kan gitu kan. Kalau ada itu pernah aku dengar kata-kata bijak, orang besar bukan dilihat dari percakapannya yang besar, tetapi orang besar dilihat dalam tindakannya. Maka lakukanlah tindakan yang sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Maka engkau akan layak di mata Tuhan. Maka kita akan layak di hadapan Tuhan. Lakukanlah tindakan-tindakan yang tidak menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan memuliakan Tuhan dan dipakai olehnya untuk melayaninya. Itulah yang ingin disampaikan dalam nats ini kepada kita. Tuhan itu enggak pernah mengecewakan anak-anaknya yang taat kepada Dia, dan tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang selalu memuliakan Dia. Tetapi sebesar apapun kita,
Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, yakinlah suatu saat Tuhan akan menegurmu. Bagaimana peristiwa di Daud mengalahkan Goliat ini. Lalu yang kemudian tadi supaya Daud mengalahkan Goliat, dia ingin memuliakan dan memperkenalkan nama Allah kepada seluruh bumi. Ini mengajarkan kita bagaimana supaya melalui tindakan kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bermisi untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tuntutan yang diperhadapkan melalui nats ini kepada kita. Dan harapannya juga secara tidak langsung kita juga bermisi ketika kita nanti mengingatkan teman-teman kita, kawan-kawan, ayolah sekolah minggu, udah dibagi linknya loh gitu kan. Ayolah sekolah minggu yuk gitu. Kamu juga sudah menjadi pemberita firman Tuhan di tengah-tengah teman-temanmu, lingkunganmu dan keluargamu. Amin, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan yang mengizinkan kami untuk mendengarkannya. Kiranya pendengaran kami tadi dikaruniai oleh Roh Kudus-Mu. Dan juga harapan kami supaya Roh Kudus-lah yang menghidupi kami, yang akan melaksanakan firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Jika hingga saat ini masih ada anak sekolah minggu yang masih malas untuk mengikuti ibadah secara online ini, kami meminta kemurahan hati Tuhan agar Tuhan mampu mengetukkan hati dan pikirannya dan mau mengajak dia untuk sekolah minggu bersama-sama via online. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, karena Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan supaya pelayanan kami ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu Gaperta GKPS. Melalui peribadahan kami ini, kami ingin memuliakan nama Tuhan supaya kami menjadi orang yang bermakna di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat dua tokoh yang di dalam firman tadi? Masih ingat? Ya, satu Daud, yang kedua Goliat. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Doding Haleluya ya, nomor 191, Mega-Mega HP Langit. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga pe, Inho madung madung-madung, nai batai puji be. Sekali lagi ya. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga pe, Inho madung madung-madung, nai batai puji be. Sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitabnya. Masih ada kan? Ya. Ayat hafalan kita dalam minggu ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku gemetar? Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Ya, sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahannya. Apakah sudah disiapkan semuanya persembahannya? Mana? Sudah, Kak. Yuk, sebelum kita mengumpulkan persembahan, yuk persembahannya digenggam, kita angkat. Sama-sama kita berkata, Huberedoon hubani harajaon ninebata. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta.
adik-adik, kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah. Baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Jesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Hurnami, Aset orang Ganu, Sengboy dalam konami, Salakana Torsa, Dophama Somanami, Torang Age Uja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat beribadah, makasih udah mengikuti. Jangan lupa ya,